dengan nomor induk mahasiswa 201 FI 03038. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bagaimana prosedur karantina yang baik dan benar untuk memenuhi salah satu tugas praktek dalam mata kuliah promosi kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ina Mutmainah. Saya dari mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu dan bapak-bapak tentang apa sih virus corona dan prosedur karantina diri selama COVID-19. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu dan bapak-bapak untuk waktunya nanti sekitar 30 menit ke depan. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Baik, menjelaskan sedikit apa itu coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan pada manusia. Pada banyak kasus, contohnya di Indonesia, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Di sini saya akan membagikan leaflet terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur karantina diri selama COVID-19. Ada 7 prosedur. Ada yang tahu apa yang pertama? Di rumah? Oke. Prosedur karantina diri selama COVID-19 yang pertama yaitu kita tetap berada di rumah. Yaitu dengan membatasi semua perjalanan yang tidak penting. Jika memang terpaksa ada kepentingan untuk keluar rumah, maka kita diharuskan menggunakan masker, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer, dan perketat protokol kesehatan. Meski ibu-ibu dan bapak-bapak sedang melakukan karantina di rumah, bukan berarti komunikasi terbatasi dengan orang-orang terdekat. Bapak dan ibu-ibu tetap bisa berkomunikasi melalui telepon, video call, atau media sosial lainnya. Tujuannya yaitu guna mengurangi resiko stres dan kesepian pada saat karantina mandiri berlangsung. Yang kedua, ada yang tahu prosedur karantina diri yang kedua? Prosedur karantina diri yang kedua yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin. Jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu mengkonsumsi pula makanan bergizi dan mengandung banyak suplemen atau vitamin, serta memperbanyak minum air putih. Selama menjalani karantina mandiri, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjaga badan dan berolahraga ringan secara rutin di bawah sinar matahari setiap pagi selama 15 sampai 30 menit. Agar tubuh lebih bugar serta bersihkan barang-barang bapak dan ibu-ibu di dalam kamar secara rutin, terutama barang-barang yang sering disentuh serta digunakan sepertinya peralatan makan, mandi, dan olahraga secara terpisah dengan orang rumah lainnya. Prosedurnya yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memeriksa suhu tubuh dan saturasi oksigen. Bapak-bapak dan ibu-ibu pastikan bahwa memiliki termometer dan oximeter, karena pada saat karantina mandiri berlangsung, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memantau suhu tubuh secara berkala dan mengukur kadar oksigen dalam darah. Penting dilakukan setidaknya 2 kali dalam sehari. Selanjutnya, prosedur keempat yaitu tetap di ruangan khusus. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selama karantina mandiri berlangsung, disarankan untuk berada di ruangan khusus yang terpisah dengan penghuni rumah lainnya. Ruang atau kamar tersebut disarankan memiliki ventilasi dan juga pencahayaan yang baik.
Bapak-bapak juga dan ibu bisa mengusahakan ruangan atau kamar yang ditempati untuk karantina nantinya tidak dimasuki oleh penghuni rumah lainnya. Nah, untuk prosedur yang kelima yaitu terapkan pembatasan sosial, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penghuni rumah lainnya jika harus keluar rumah dan sebisa mungkin hindari kerumunan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu mewaspadai adanya gejala lain. Selain itu, misalnya ada demam, gejala COVID-19 dan varian lainnya yang meliputi ada batuk, sesak nafas, kelelahan, hilangnya nafsu makan, nyeri sendi, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan juga mual muntah. Kemudian yang terakhir, prosedur yang ketujuh yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa segera menghubungi dokter atau rumah sakit sebelum berkunjung. Nah, jika membutuhkan pertolongan medis, baik gejala COVID-19 atau masalah kesehatan lainnya, hubungi dokter atau rumah sakit yang akan dituju sebelum berkunjung sehingga petugas kesehatan bisa bersiap dan memutuskan adanya pasien penjemputan ataupun tidak. Nah, ada satu lagi prosedur yaitu tentang bagaimana sih bapak-bapak dan ibu-ibu cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Nah, ada yang tahu bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar itu seperti apa? Menutup hidung dan mulut. Baik. Yang pertama yaitu sebelum menggunakan masker, kita dianjurkan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer ataupun bisa mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Kemudian yang kedua, saat bapak-bapak dan ibu sekalian menggunakan masker, tutup mulut dan hidung, pastikan tidak ada celah antara wajah dan juga masker. Hindari menyentuh masker. Jika menyentuhnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol atau sabun dan juga air mengalir. Kemudian segera ganti masker dengan yang baru setelah bapak-bapak dan ibu merasakan lembab di bagian area masker. Jangan gunakan kembali masker yang sekali pakai, langsung saja dibuang. Kemudian bagaimana cara membuang masker yang baik dan benar? Lepaskan masker dari belakang menggunakan talinya, jangan sentuh bagian depan masker. Kemudian segera buang masker ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian bersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah yang baik dan benar. Sekian dari promosi saya kali ini. Apakah bapak-bapak dan ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada materi saya yang belum jelas dipahami? Boleh ditanyakan. Sangat jelas. Alhamdulillah sudah dipahami. Oke, baik. Jika sudah dipahami dan sudah dimengerti, saya mengundurkan diri dulu. Sekian promosi kesehatan yang saya lakukan pada sore hari ini. Jika salah kata atau ucapan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.